Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kita, The Anis. Ojo lali disimak yo. Kali ini kita akan membahas mengenai faham feminisme. Apa sih faham feminisme? Eits, sebelum membahas faham feminisme, mari kita simak hal yang melatar belakangi faham feminisme. Apa saja sih? Mari kita simak, cekidot. Sejak dulu, wanita mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Akibatnya, wanita banyak yang trauma karena terlalu tertekan dengan aturan-aturan yang sangat tak menghargai mereka. Kemudian muncullah feminisme yang mengusung gagasan-gagasan untuk kesetaraan. Feminisme adalah sebuah gerakan dari kaum wanita atau pria untuk menghapuskan perilaku bias gender dan menyamaratakan antara pria dan wanita, sehingga pria dan wanita seharusnya punya hak yang sama. Lalu, siapa yang menemukan faham feminisme? Mari kita dengarkan penjelasan kita hari ini. Feminisme pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19 oleh seorang sosialis kebangsaan Prancis, yaitu Charles Fourier, dalam buku yang berjudul Doctor of the Cross, yang menyatakan bahwa kata istilah feminisme berasal dari kata fe atau fides dan minus yang artinya kurang iman atau less invite. Tokoh yang berperan dalam gerakan feminisme disebut feminis. Bagaimana sih dampaknya? Yuk simak selanjutnya. Gerakan feminisme berhasil menarik perhatian penduduk dunia untuk memperhatikan hak-hak wanita. Setelah mendapat legalitas dan perlindungan wanita di era-era tertentu, akhirnya wanita mulai mengembangkan dan menunjukkan jati dirinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada persamaan hak untuk memilih atas keputusan di hidupnya. Yang kedua, gerakan ini mengarahkan pada upaya-upaya mempersiapkan kaum wanita baik dalam pendidikan, intervensi, dan berbagai kebijakan agar perempuan bisa bersaing bebas dalam proses industrialisasi dan pembangunan. Yang ketiga, ada sistem kapitalisme. Kemiskinan di kalangan masyarakat wanita semakin terpuruk, bahkan lebih menderita dari pria. Hal ini memaksa wanita untuk menopang ekonomi kehidupan keluarga, sehingga muncul gerakan perlawanan karena wanita yang terikat dalam pernikahan sudah tidak lagi bisa produktif. Dampak yang kelima yaitu wanita akan bebas dari penindasan bila sistem kapitalis diganti dengan sistem sosialis, yaitu sistem wanita harus membebaskan diri dari urusan rumah tangga yang telah memperbudak. Kemudian wanita didorong untuk berkiprah seluas-luasnya di sektor publik untuk menghasilkan materi atau uang. Kemudian yang keenam, wanita mulai tidak menyukai peran keibuan yang bisa mengandung menyusui karena itu dianggap sebagai ikatan kontrak yang terbayar dengan materi. Yang ketujuh yaitu terciptalah feminisme radikal yang mempropagandakan kehidupan lesbian, free sex, teknologi cloning, serta inseminasi buatan di tengah-tengah masyarakat. Feminisme terus menggelora. Di sisi lain, aturan Islam justru malah dianggap tak sesuai dengannya. Dalam Islam ada beberapa perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Perbedaan tersebut bagi feminisme merupakan bentuk penindasan wanita serta ketidakadilan, karena mereka menganggap pria diutamakan dan terlihat selalu dikedepankan. Selanjutnya kita membahas hal apa aja sih
yang membuat feminisme menuduh Islam mendiskriminasikan kepada wanita? Yang pertama yaitu batasan aurat. Dalam Islam, wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini sebagai doktrin agama sebagai pemaksaan untuk menutup tubuh dari seorang wanita. Yang kedua yaitu poligami. Pria boleh menikahi lebih dari satu wanita dengan maksimal 4 wanita, sedangkan wanita tidak boleh menikahi lebih dari satu pria. Yang ketiga yaitu persaksian. Suatu persaksian dianggap valid jika disaksikan hanya dengan satu pria. Namun, jika wanita yang bersaksi harus berjumlah 2 wanita, barulah dianggap valid. Yang keempat, warisan. Dalam pembagian warisan, anak laki-laki mendapat 2/3 bagian, sedangkan untuk perempuan mendapat 1/3 dari bagian warisan. Femen adalah kelompok feminis radikal yang didirikan pada tahun 2008 di Ukraina dan telah menyebar ke beberapa negara. Aksi ini dilakukan oleh sekumpulan wanita yang turun ke jalan dengan bertelanjang dada atau bahkan tanpa busana sama sekali. Selain menebar gambar-gambar bertelanjang dada di internet, mereka juga menggelar aksi di depan gereja, masjid, kedutaan besar, kantor pemerintah, dan acara Fashion Week. Lucunya, Femen merancang mendukung pembukaan aurat, namun mengecam prostitusi. Padahal keduanya sesungguhnya saling berhubungan. Pada akhirnya, Femen terjebak dengan pemikirannya sendiri yang sangat dualis. Perbuatan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan apapun. Dapat kami simpulkan yaitu gerakan feminisme menginginkan kesetaraan dalam kedudukan, pekerjaan, kebebasan, serta kepemimpinan sebagai kodratnya seorang laki-laki. Dalam artian, jika seorang laki-laki bisa bekerja, menghasilkan uang, kenapa para wanita tidak bisa? Hal tersebut justru akan berdampak buruk pada kaum wanita. Maka dari itu sebisa mungkin harus dihindari. Nantikan cerita selanjutnya di The Anis ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.